wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Puscar. Kali ini kita akan menuju tempat ziarah Sunan Geseng, yang nanti kita sedikit akan membahas tentang cerita beliau ketika masih hidup, dan nanti juga kita akan sedikit melihat ke makam sambil nanti kita ziarah sedikit, nanti ada cerita. Dan nggak lama lagi mari kita segera menuju ke tempat lokasi. Matikan. Ya, kita sudah hampir sampai di tempat makam, letaknya itu di belakang saya. Tapi sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya sedikit mau bercerita bahwa Sunan Geseng itu nama aslinya adalah Cokrojoyo. Dan kemudian mengapa kok bisa dinamakan Sunan Geseng? Itu beliau dulu saat masih belum menjadi seorang wali. Nah, beliau itu dulunya bertemu dengan Sunan Kalijaga. Saya sedikit meringkas saja bahwasanya ketika bertemu Sunan Kalijaga, Mbah Sunan Kalijaga, kemudian Raden Cokro itu ditinggali atau disuruh untuk bertapa. Nah, ketika bertapa oleh Sunan Kalijaga, di sublek atau ditanami satu pohon, cagak pring. Cagak pring. Kemudian cagak pring itu suruh jaga. Raden Cokro suruh jaga cagak pring sebelum Sunan Kalijaga datang ke situ, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya setelah beberapa tahun barulah teringat kalau ternyata Sunan Kalijaga itu mempunyai murid yang bernama Cokro, yang aslinya Sunan Geseng itu, Raden Cokro itu berasal dari mana? Dari Purworejo. Setelah sampai di tempat di mana beliau Sunan Kalijaga itu meninggalkan Raden Cokro, ternyata keadaan suasana tempat itu sudah digerubungi oleh banyaknya pohon pring, sehingga Raden Cokro itu berada di tengah-tengah kerumunan pring tersebut. Dipanggil-panggil tidak dengar, dan kayaknya tidak bisa keluar karena saking rapete pring tersebut. Akhirnya kalau Sunan Kalijaga dibakar pring tersebut, sampai dibakar pobong lah itu semua, kebakaran pring-pring itu kebakaran semua. Nah, kemudian secara spontanitas Sunan Kalijaga manggil Raden Cokro itu dengan gosong. Nah, itulah kemudian dinamakan Sunan Geseng. Itu mungkin nanti kita lanjutkan untuk kita menuju ke tempat ziarah sambil kita nanti tahlil bersama. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ya pemirsa, ini adalah dalam mitos di area makam Sunan Geseng. Ini ada yang namanya, kalau orang bilang, watu gajah. Jadi mitos watu ini menurut beberapa cerita dari orang tua, bahwa batu ini itu kalau ada orang yang namanya apa, kalau ngilani atau apa, jadi kalau ada orang yang ngilani itu pas ukurannya ini
mitosnya katanya itu bisa menjadi orang kaya, dan ternyata memang banyak sekali yang kadang tangannya ada yang berlebihan, ada yang kurang. Nah, itu terserah bagi para peziarah apakah mitos itu benar atau tidak, mau percaya atau tidak, nanti bisa dibuktikan sendiri, bisa datang ke area makom Sunan Geseng, dan inilah watu, jadi nanti bisa dilihat muter sini lokasi dari sana, coba watunya namanya watu gajah, dan ini biasanya harus dipilani seperti ini. Nah, ini mitos, hanya mitos, jadi percaya atau tidak itu cerita dari para leluhur itu seperti itu. Jadi kalau bisa pas dalam ukuran tangannya ini, itu faktanya kok bisa jadi kaya katanya. Tapi memang banyak yang kurang. Sebenarnya kurang itu kurang pas. Oke pemirsa, ini suasana yang di puncak daripada bukit terletak di mana makamnya Sunan Geseng, dan nanti kita akan ada cerita sedikit tentang makam yang ada di ada di dalam. Tapi sebelumnya kita ziarah dulu pasilah pada beliau Sunan Geseng. Semoga kita nanti mendapatkan manfaat keberkahan di dunia akhirat.